10 tahun yang lalu, di sebuah desa digemparkan dengan kabar adanya korban-korban pembunuhan berantai. Korban-korban tersebut ditemukan meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Korban meninggal dengan luka yang menganga akibat dari terkena sabetan cangkul. Terlihat luka yang menganga lebar selebar cangkul dan darah yang keluar begitu banyak. Warga dibuat bingung dan pusing dengan adanya teror cangkul berdarah. Kejadian itu bermula pada suatu malam. Saat itu beberapa warga tengah bingung mencari anak gadis Pak Darmo yang sedari sore belum juga pulang ke rumah. Yang sedari tadi sore pamit untuk pergi ke sungai untuk mencuci baju. Namun hingga malam tiba, Ayu belum juga pulang ke rumah. Gadis perawan 19 tahun itu membuat keluarganya pikiran dan khawatir. Beberapa tetangga dan warga masih mencari Ayu dengan berbekal senter dan obor. Mereka mencari menyusuri sepanjang aliran sungai di pinggir desa mereka. Beberapa jam sudah mereka mencari Ayu, namun masih belum juga mereka menemukan keberadaan Ayu. Hingga pukul 11 malam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari di sepanjang jalan pulang ke rumah, dan malam itu Ayu belum juga ditemukan. Keesokan paginya warga desa digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita yang tergeletak di ladang singkong. Pak Radmin, orang pertama yang menemukan jasad wanita tersebut. Pak Radmin menemukan jasad wanita itu tergeletak, sebagian tertutup oleh daun pisang, dan dengan luka yang menganga dan darah yang mulai mengering. Karena kaget, ia pun segera memberitahukannya kepada Pak RT dan warga. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata jenazah wanita yang tergeletak itu adalah jasad Ayu, anak gadis Pak Darmo yang hilang semalam. Gemparlah seisi desa dengan kejadian tersebut. Warga desa pun berduyun-duyun ke lokasi untuk melihat sosok korban. Korban diduga sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan karena di tubuhnya ditemukan tanda-tanda tersebut. Ayu kemudian dimakamkan di pemakaman desa, diiringi isak tangis warga dan para tetangga. Mereka sangat terpukul dengan kepergian Ayu yang secara tragis dan keji itu. Mereka tak mengirakan akhir dari nasib Ayu, gadis cantik yang ramah dan baik itu. Beberapa warga masih tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa diri Ayu. Mereka sangat geram dengan kejadian itu. Siapa yang telah tega membunuh Ayu dengan sangat keji itu? Satu bulan kemudian, di desa tetangga juga digemparkan dengan penemuan mayat seorang janda muda yang meninggal di pinggiran sungai dengan luka yang sama seperti yang dialami oleh Ayu, yaitu luka menganga yang sangat lebar yang diperkirakan akibat sabitan sebuah cangkul. Janda muda yang masih berusia 27 tahun itu meninggal dengan hanya memakai kain jari yang terbalut di tubuhnya. Lagi-lagi, kematian misterius yang terjadi di dua desa yang saling berdekatan itu. Warga sendiri kini menghubung-hubungkan kejadian tersebut dengan sebuah ritual, entah ilmu atau pesugihan. Yang jelas, kini hal itu menjadi bahan perbincangan di kalangan para warga desa. Warga pun dibuat bingung tentang siapa sebenarnya orang yang telah berbuat demikian. Kini setiap malam di dua desa tersebut mengadakan ronda malam, berjalan keliling kampung untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para penduduk desa. Di beberapa pos, tampak beberapa warga yang selalu ngeronda dengan jadwal yang bergiliran. Namun, selama mereka ngeronda, tidak pernah terjadi lagi kabar pembunuhan dengan korban para gadis dan wanita. Di saat warga merasa kondisi aman dan ronda agak dilonggarkan, lagi-lagi
terjadi sebuah pembunuhan yang dialami oleh anak gadis Pak Trimo. Anak gadisnya tiba-tiba menghilang dari rumah selama 2 hari setelah berpamitan mencari kayu bakar. Dan anak Pak Trimo itu pun ditemukan tergeletak meninggal dengan luka yang sama di bawah pohon duren dekat kebun pisang. Lagi-lagi teror pembantaian dengan cangkul yang terjadi lagi. Kini sudah yang ketiga kalinya terjadi selama kurun waktu 3 bulan, dan rata-rata korbannya adalah gadis-gadis yang masih muda. Tapi setelah renggangan jadwal ngeronda, pasti terjadi lagi kasus pembantaian tersebut. Ada beberapa orang pintar yang mengatakan kalau seseorang yang membunuh para gadis-gadis itu memang tengah mengalami dan menjalani ilmu hitam yang mengharuskan dia membunuh para gadis-gadis muda itu untuk menyempurnakan syarat ilmu tersebut. Dan menurut mereka, pasti akan ada korban lagi sebelum dapat menangkap sosok orang misterius tersebut. Para warga tetap dihimbau untuk selalu waspada dan berjaga-jaga selalu. Pernah kejadian serupa hampir saja dialami oleh Ningsih, gadis muda yang berumur 25 tahun itu hampir menjadi korban pembantaian dari sosok misterius tersebut. Saat itu dia bercerita, saat dia tengah mencuci pakaian di sungai, karena hari sudah mau malam, maka Ningsih pun memutuskan untuk segera pulang. Teman-temannya sudah pulang dari tadi, yang tinggal hanyalah Ningsih sendiri. Ningsih pun kemudian berjalan pulang sendirian, dan hari kini sudah mulai gelap. Ningsih berjalan menyusuri jalan setapak untuk pulang ke rumah. Malam itu, suasana tampak berbeda. Terdengar suara-suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Saat Ningsih tiba di dekat kebun durian salah satu warga, Ningsih tiba-tiba dibekap dari belakang dan diseret masuk ke dalam kebun durian tersebut. Ningsih pun berusaha untuk memberontak dari sosok pembawa cangkul tersebut. Ia melihat seorang laki-laki yang wajahnya samar tak kelihatan. Suasana memang terlalu gelap sehingga dia tidak bisa mengenali siapa laki-laki tersebut. Ningsih yang saat itu tiba-tiba mendapatkan sebatang kayu dengan sigap dan spontan menghantamkan kayu tersebut ke tubuh orang tersebut. Saat sosok laki-laki tersebut terjatuh, Ningsih pun kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut. Dan nasib baik masih berpihak kepada Ningsih. Sosok tersebut ternyata jatuh terjerembab dan sempat pingsan sesaat. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Ningsih pun terus berlari dan terus berlari hingga bertemu dengan beberapa warga desa. Warga desa yang melihat gelagat Ningsih yang berlari dan meminta tolong, akhirnya menenangkan Ningsih dan segera bertanya, kenapa Ningsih berlari ketakutan seperti dikejar setan. Ningsih pun kemudian menceritakan kalau dia baru saja lolos dari sosok misterius pembawa cangkul yang akan membunuhnya. Warga desa yang merasa geram atas cerita dari Ningsih kemudian beramai-ramai mereka berangkat menuju ke tempat tersebut untuk menangkap sosok misterius tersebut. Sesampainya di lokasi yang diceritakan Ningsih, warga tidak mendapati siapa-siapa yang ada di lokasi tersebut. Warga berpikir kalau orang tersebut pasti sudah pergi dan menghindar dari tempat tersebut. Lagi-lagi, sosok misterius penebar teror itu pun belum bisa ditemukan. Sosok misterius pembawa cangkul berdarah.
Di sisi lain tampak seorang laki-laki setengah baya sedang duduk bersila. Di depannya tampak ubur rambut sesajen dan terlihat ada sebuah cangkul yang masih terdapat darah yang menempel. Tercium amis bau darah dan bau kemenyan terbakar. Sejenak laki-laki tersebut kemat-kamit membaca mantra yang orang tidak tahu arti dari mantra tersebut. Sementara itu, beberapa warga desa tengah pergi ke rumah Mbah Jamin. Warga desa merasa resah dengan adanya teror cangkul berdarah. Teror pembantaian yang menyasar pada gadis-gadis desa yang masih muda. Warga berharap teror cangkul berdarah bisa dihentikan. Sesampainya di rumah Mbah Jamin, para warga langsung disambut ramah oleh sosok laki-laki tua berjenggot putih. Dialah Mbah Jamin. Mbah Jamin sudah sejak lama dikenal sebagai sesepuh desa yang memiliki ilmu supranatural turun-temurun dari nenek moyangnya. Pak RT segera mengutarakan maksud kedatangannya dengan para warga ke rumah Mbah Jamin. Dengan manggut-manggut, Mbah Jamin mendengarkan cerita dari Pak RT. Sebenarnya Mbah Jamin sudah tahu akan hal ini. Mbah Jamin kemudian diam dan memejamkan matanya. Sejenak suasana hening di dalam rumahnya. Mbah Jamin kemudian membuka kedua matanya lagi, dan kemudian ia pun mengucapkan suaranya. Yo, panjen sing nebar teror kuwi wong lagi nglakoni ngilmu ireng, ngilmu sesat. Butuh tumbal wong wadon cacahe pitu kanggo nyempurnake ilmune. Pak RT dan beberapa warga sontak kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Jamin. Mereka tak mengira demi sebuah ilmu orang tersebut rela menumbalkan nyawa manusia. Mbah Jamin menenangkan para warga dan menjelaskan kalau orang itu juga mempunyai apes. Mbah Jamin juga tak ingin desanya menjadi sasaran korban-korban keji orang tersebut. Setelah mendapatkan gambaran dari Mbah Jamin, para warga dan Pak RT kemudian berpamitan pulang dan berjalan menyusuri jalan desa sambil ngeronda malam itu. Mereka pun berbincang-bincang dalam perjalanan pulang. Mereka masih penasaran dengan siapa sebenarnya sosok pelaku teror cangkul berdarah yang telah meresahkan seluruh warga desa. Suatu sore, beberapa warga ada yang merasakan hal yang aneh. Mereka melihat seorang laki-laki yang berjalan membawa sebuah cangkul. Laki-laki tersebut tampak berjalan di pinggiran desa. Mereka masih mengawasi dan mengikuti sosok laki-laki tersebut. Sebentar kemudian, laki-laki tersebut kemudian menghilang di dalam semak-semak dan sudah tak terlihat dalam pandangan warga. Beberapa warga desa bingung. Mereka menoleh ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri untuk mencari sosok laki-laki pembawa cangkul tersebut. Semak demi semak mereka sibuk untuk mencari keberadaan orang yang mereka cari. Namun masih saja tak membuahkan hasil. Sosok laki-laki tersebut seperti hilang di telan bumi. Warga semakin curiga dengan laki-laki itu. Dengan perasaan yang masih bertanya-tanya, beberapa warga desa yang dari tadi mengikuti laki-laki tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun kemudian melangkah menyusuri jalan di tepian desa. Jalan kecil yang ditumbuhi semak di antara pepohonan membuat suasana
agak begitu ngeri malam itu. Malam itu, mereka tak mengira ada sepasang mata yang mengawasi gerak-gerik mereka tanpa mereka sadari. Seminggu kemudian, lagi-lagi terjadi pembunuhan seorang wanita muda yang tergeletak di dekat sebuah gubuk di pinggir desa. Wanita yang menjadi korban kali ini bukan dari dua desa tersebut. Karena setelah diteliti dengan seksama, tak ada warga yang mengenal sosok wanita muda dengan rambut yang panjang itu. Sosok wanita tersebut meninggal dengan luka yang sama, seperti yang dialami oleh beberapa wanita korban teror Canggul Berdarah. Sejak penemuan mayat wanita tersebut, tak ada keluarga yang mencarinya. Maka atas inisiatif dari seluruh warga desa, maka mayat sosok wanita tersebut dimakamkan di pemakaman desa tanpa tahu nama dan asal dari sosok wanita tersebut. Warga berharap nantinya akan ada keluarga yang mencari sosok wanita itu. Kehadiran sosok pembunuh peneror berdarah dengan Canggul itu membuat warga desa semakin geram atas ulahnya meneror warga desa. Di mana-mana yang dibahas dan diperbincangkan adalah sosok laki-laki misterius penebar maut itu. Kini, warga dua desa semakin meningkatkan kewaspadaannya dengan menggelar ronda yang rutin di setiap RT masing-masing. Warga berharap semoga pelaku cepat tertangkap agar tidak jatuh korban-korban lagi. Suatu sore, beberapa warga desa memergoki seorang laki-laki yang mencurigakan dan persis yang pernah mereka lihat di tepian desa. Sosok tersebut berjalan mengendap-endap di antara rimbunan semak di dekat kebun pohon duren, di dekat pertigaan arah ke desa dan sungai. Mereka pun berkonsentrasi, jangan sampai mereka kecolongan lagi kali ini. Dan benar saja, sebentar kemudian dari arah sungai tampak Warni, gadis cantik anak Pak Sarpan, yang tengah berjalan pulang dari sungai habis mencuci baju di sungai. Warni tampak berjalan tenang menyusuri jalan setapak tersebut. Ia tak tahu kalau ada sepasang mata yang tengah mengincarnya. Tanpa diduga-duga oleh Warni, tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang laki-laki yang membawa Canggul di tangannya. Laki-laki tersebut menghadangnya. Sontak Warni terkaget dan berteriak minta tolong dengan kerasnya. Beberapa warga yang sadar dari tadi mengamati mereka sontak keluar dan berlarian mengepung laki-laki tersebut. Dan Warni pun segera berlari ke belakang menyelamatkan diri. Melihat banyak orang yang mengepungnya, laki-laki tersebut pun gusar dan bingung. Beberapa warga memang sudah mempersenjatai dengan membawa beberapa pentungan dan juga parang dan bambu. Mereka geram dengan peneror itu selama ini. Beberapa warga menyeru agar sosok laki-laki itu kemudian menyerah. Namun, rupanya sosok laki-laki pembawa Canggul tersebut tidak mau menyerah dan malah menyerang salah satu warga dengan canggulnya. Mas Joko yang saat itu memegang bambu panjang segera melayangkan hantaman ke arah laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut pun jatuh tersungkur. Pertempuran sengit antara sosok pembawa Canggul itu dengan para warga tak terhindarkan. Namun laki-laki tersebut, biarpun dia terjatuh, ia mampu bangkit kembali dan melawan para warga. Kini, warga desa pun datang berduyun-duyun ke tempat duel antara laki-laki tersebut dengan beberapa warga. Akhirnya dengan rame-rame para warga pun membantu menyerang laki-laki tersebut. Dan tak payah lagi, laki-laki itu menjadi bulan-bulanan kemarahan dari para warga yang sudah sangat marah kepadanya. Akhirnya laki-laki tersebut pun jatuh bersimbah darah dengan luka di mana-mana di sekujur tubuhnya.
Dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di tangan para warga dengan cara yang mengenaskan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.